Kampus IAIN Ambon, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dari kelompok 7 dengan judul Problem Pendidikan Multikultural di Indonesia dengan saya Nafira Soakil, saya Selasti Golam, saya Titi Tahir, saya Sufarti Laitupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah salah satu unsur pembentukan karakter dan perkembangan diri manusia. Pendidikan seolah tidak henti-hentinya menjalankan peran penting untuk menjadikan manusia dari tidak mengetahui menjadi paham atau mau. Multikultural berarti beraneka ragaman kebudayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa. Problem pendidikan multikultural. Keragaman budaya daerah memperkaya khasana budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, jika tidak ada komunikasi antara budaya daerah serta tidak adanya pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain, maka dapat menjadi konflik dan penghambat proses pendidikan multikultural. Pergesekan kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keagamaan. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ruang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan menyerahkan kekuasaan. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keberagaman bangsa yang majemuk. Fanatisme sempit dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Pendidikan multikultural memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit, karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain, walaupun berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Konflik kesatuan nasional dan multikultural. Gerakan Aceh Merdeka dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional berubah menjadi tekanan dan pengarahan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan agar tidak terjadi benturan nasional dan multikultural. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Berangkat dari hal ini, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku, dapat mengajarkan perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat, yaitu perlunya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak peduli dari lapisan mana seorang itu berasal. Keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta, dalam memberitakan peristiwa. Persoalan pers otonomi, hak publik untuk mengetahui kehendaknya, diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan, misalnya kasus perselingkuhan. Maka hal ini dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak nilai-nilai yang bertentangan dengan kebudayaan. Menurut Hasana 2011, ia mengemukakan beberapa masalah utama pendidikan di Indonesia, antara lain: 1. Mahalnya biaya pendidikan. 2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. 3. Ketidakjelasan tujuan pendidikan. 4. Ketidakserasian kurikulum. Yang 5. Ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap. Dan yang terakhir, adanya pengukuran yang salah ukur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.